tos dulu ya. Cheers. Cheers. Oke. Minum dong kalau sudah cheers. Apa sih? Mana-mana orang kalau habis cheers itu minum. Oke. Sorry guys. Sorry. Oke, kita langsung ini aktivitas sehari-hari apa nih? Paginya dari pagi atau Ya dari pagi apalah. mulai dari jam 00.00 ya. Biasanya nonton TikTok sambil rebahan. Terus jam 1:30 tidur dini hari ya. Nah nanti jam 5:30 bangun, sholat, mandi, tidur lagi. Oke, aktivitas hari tadi sudah dijelaskan dari subuh itu ya. Iya itu dari Ya, jadi jam subuh. Gen Z banget lah. Ya. Oke. Bukan Gen Z ini, pengangguran. Pengangguran, oke. Berarti aktivitas setelah itu menempuh pendidikan berarti. Benar sekali. Kita harus menamatkan kuliah ini dulu baru kita bekerja. Nah, sekarang sudah semester berapa? Saya baru semester 4 sekarang dan jurusan yang saya ambil administrasi publik atau administrasi negara. Oh gitu. Terus kemudian aktivitas lain yang tadi hanya rebahan, scroll gitu kan, yang kayak tidak bermanfaat sekali hidup Anda. Saya aktivitas selain misalkan liburan lah ketika misalkan libur ngampus apa? Apakah tidur lagi, scroll lagi atau apa? Tidak ada yang bermanfaat tidak hidup Anda? Ada banyak banget yang bermanfaat dari hidup saya. Apa coba diceritakan? Biasanya saya kalau libur itu ya biasanya dosen tiba-tiba nggak bisa masuk nih, dan emang di jadwal harus ke gym gitu kan. Wih, keren dong. Oh iya dong, mantep nih. Iyalah, Jadi model. Ya. kita harus hidup sehat ya teman-teman ya. Walaupun kita seorang pemalas, tapi kita harus tetap menjaga kebugaran. Selain ini maksud saya ketika libur panjang, kalau itu bolos namanya tuh kalau dosen tidak masuk kan. Yang ketika libur lah. Ya, kan kasih tahu dia. Kan belum selesai. Belum selesai itu kan ketika liburnya karena dosen tidak masuk, tidak bisa mengisi jamnya. Enggak, ngeles aja nih Parman, ngeles. Jadi kalau selain itu kayak hari-hari weekend atau libur panjang biasanya ya pergi camping ke gunung atau Kasih tahu ke dong sama siapa. pulau sama ya teman-teman tercinta lah. Oh, Anda senang camping ya? Oh, jelas. Karena ketika kita camping itu ya, kita bisa merefresh kembali otak kita agar menjadi lebih segar. Itu bugar gitu. Oh, kemarin dia bad mood nih gara-gara sama kayak misi senam pagi tuh. Beda dong. Oh, ya. Beda, jauh beda kelas, guys. Oke, kita ini tadi Anda bilang camping. Kemana aja? Anda maksudnya camping favorit lah, karena mungkin Anda sering camping. Camping favorit Anda di mana? Camping favorit ya. Soalnya kalau kita ke gunung itu kan kita butuh effort gitu ya. Sekarang kita harus membawa beban sekitar 15 sampai 25 kilo di punggung kita. Bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Ini kok nyindir banget ya. Kita harus Kita beban. Enggak dong, enggak gitu. Sabar dulu dong. Orang-orang di belakang layar. Ya, ini jelas banget kata kita beban. Itu Anda ke camping ini hanya ke apa namanya membawa beban fisik atau beban kehidupan juga Anda bawa ke atas? Enggak dong, ketika kita pergi untuk camping gitu, refreshing ya enggak sih, kita bawa beban hidup juga. biar lepas gitu kan, bisa kita lupakan sebentar walaupun ujung-ujungnya ketika kita sudah kembali ke rumah masing-masing. Padahal kita udah tinggalin loh dia di tempat camping kita itu kan.
Tapi kok bisa-bisanya dia ikut balik lagi ke rumah gitu. Enggak, berarti hidupmu nggak bahagia. Kamu nggak Oke. menikmati hidup. Kita lepas beban itu. Iya. Pertanyaan saya tadi belum Anda jawab. Pertanyaan saya, camping favorit Anda kemana gitu? Ke gunung kah? Ke laut kah? Ke gili gunung. kah? Ke gunung? Iya. Karena di gunung itu dia lebih lengkap. Kita bisa melihat laut walaupun kita tidak bisa bermain air seperti di pulau ya. Atau kita menginap di pantai gitu. Camping di Di pantai pantai. kita kemarin lihat Gunung Rinjani. Apa? Bukan di Di gunung gunung aja apa? kita bisa lihat pantai. Biasanya masih bukit-bukit sih, belum bisa dibilang gunung karena Tadi Anda standar bilang gunung itu sekarang. kan di atas 2000 mdpl. Berarti ke bukit, Anda bukan ke gunung. Iya. Jawab dari tadi Oh bukit. ya, maaf. Gimana sih? Ya, sorry. Sorry Mas. Bukit mana? Klarifikasi dulu, bukit itu sebenarnya yang di bawah 1000. Itu sebutan di yang laut lain-lain itu kalau udah di atas 1000 itu udah dianggap gunung. Cuma khususnya di Lombok yang dianggap gunung itu cuma Rinjani. Oh iya, seperti itu ya teman-teman. Ya, begitu. Oke. Ya, bukit mana? Kita anggap bukit lah. Karena sebutan kita ya supaya dia tenar aja gitu kan. Bukit Ini mana? sepengalaman saya atau menurut semua orang? Pengalaman Anda lah, karena ini kita tanya Anda, kan Anda masing-masing orang beda-beda ya. Favoritnya di mana beda kan? Oke. Kalau menurut Anda tentunya untuk pengalaman saya sendiri ya. Camping yang paling menyenangkan itu adalah ketika first time camping bersama teman-teman di Sapana Propok. Sapana Propok. Iya. Seperti apa sih jalurnya? Jalurnya ya nggak sesederhana itu sih. Ada nanjaknya, ya kayak lika-liku kehidupan lah. Dibandingkan dengan dibandingkan dengan bukit-bukit lain itu, mana yang lebih ekstrim lah? Sempana mana? Gunung Sempana. Oh, Gunung Sempana, bukan Propok. Bukan. Kan Propok bisa disebut Sempana Propok juga ya? Sapana. Oh, Sapana itu. Oh, itu beda bang. Maklum lah, jarang ke bukit. Oke. Ya, sekali-kali ke gunung. Iya ya. Ya Rinjani. Iya ya. Kok ngejek saya ya? Bukan saya ngejek. Kok ngejek ya? Bukan saya ngejek, tapi saya hanya merendahkan saja. Ada ini. Oke, rutenya, rute yang mana yang lebih ekstrim? Jadi tentunya Sempana. Iya, Sempana, karena dari awal ya kita harus berjalan sekitar hampir 1 kilo lah ya dari base camp. Terus ketika mulai masuk ke hutan rimba, nah itu masih landai, nggak terlalu yang nanjak banget. Tapi setelah keluar dari hutan rimba itu kita akan ketemu sama yang namanya jalur tembok Cina. Jalur tembok Cina ya? Iya. Itu nama umum atau Nama jalur umum itu ya? Nah itu kan rutenya yang lebih ekstrim Sempana. Lalu favorit Anda itu Propok. Belum selesai itu. Itu bukan poinnya tuh bukan di tembok Cina, tapi letter Z-nya. Enggak, maksud saya kan ini kita bicara ekstrim jalurnya. Iya, yang ekstrim itu bukan di tembok Cinanya, tapi di letter Z-nya. Oh, cuma itu? Iya. Tempat ininya. Karena emang securam itu dan jalurnya masih kecil itu. Tapi keindahannya kalah. Sempana emang cakep itu. Rinjani emang Sempana. Oh, Sempana memang indah, tapi favorit Anda di Propok karena Anda bersama teman-teman tercinta. Oh, teman-teman. Oh, berarti kenyamanan Anda atau Anda happy itu ketika bersama teman. Jadi Anda tidak peduli keindahan di sana, yang Anda peduli adalah kebersamaan itu mungkin. Kebersamaan dan view di sana. Tetap kita peduliin den di sana emang ya lumayan indah. Bukan lumayan, tapi masih indah. Emang indah. Nah, terus ini berapa kali Anda naik bukit dulu nih? Karena mungkin Anda merasa
sering Suhu sekali. nih, suhu nih, suhu. Mau jujur atau bohong? Ya jujur lah. Jujur lah. Masa coba Kan kayak pertanyaan gini ya. Sini. Maksudku gimana? Orang-orang butuhnya jawaban jujur ya. mungkin faktor lingkungan mungkin. Iya. Pergaulan Anda harus Anda Iya, dia perbaharui. bergaul sama Tegar, tukang bohong. Iya, pantas. Wajar. Oke. Untuk pertama kali saya naik gunung itu di tahun 2024. Ini tidak perlu Anda pegang, Anda biasa aja. Nah, ini memang cara saya ini. Oke. maksud saya rusak nih mic saya nanti. Orang lihat. Terus. Untuk pertama kali naik gunung kan, Enggak, saya bohong. Enggak apa-apa bisa dipegang. di tahun 2024 akhir tahun lah waktu itu. Mungkin bukan. Waktu itu di kisaran bulan Juli lah. Juli atau Juni. Nah, di situ pertama kali saya naik, bisa-bisanya saya goblok nggak denger teman saya, nggak usah pakai celana ketat. Gitu. Kenapa? Kaki saya baru 200 meter udah Dia pakai Kram. dan zumba. Itu ketat karena skinny, keras. skinny jeans. Jeans. Oh, pakai jeans itu. Enggak, kayak otaknya tuh mungkin naik bukit tuh bisa sambil ngezuma. Apa pengaruhnya pakaian? Karena ketika kita pakai itu kan lumayan tebel ya, lumayan tebel dan berat, dan apalagi dia ngepres. Jadi otomatis sirkulasi darah kita itu tidak lancar lah gitu. Ya, tidak rileks kan gitu. Itu pertama kali Anda naik Iya. bukit, ketika pertama kali berarti lagi norak-noraknya lah. Iya, itu FOMO. Makanya dia Oh, berosot. Tapi setelah berikutnya Anda menggunakan yang Iya. sesuai yang digunakan oleh bukit. Dan untuk waktu itu emang gimana ya? Sebenarnya tertarik untuk naik gunung itu sendiri enggak. Tapi karena ada sedikit rasa Pengen tahu. penasaran dan sedikit dorongan karena melihat teman-teman yang emang Sering naik. Sering naik. enggak, Lu mah perbendaharaan katanya kurang. astagfirullah, ya gitu loh guys. Terus Dari cerita-cerita mereka tuh ya cukup menarik lah gitu kan. Anda penasaran. Lalu Anda pakai jin. Iya. Enggak gitu bang. Oh, kayak gitu. Berapa kali Anda naik bukit? Naik bukit itu sekitaran mungkin pasnya itu di 24 atau 25 kali. Itu ngecamp atau Itu tektok? campur. Tektok Tapi berapa kali? kebanyakan tektoknya mungkin sekitar 21 kali. Dan sisanya ya itu ngecamp baru 3 kali. Selama Anda pergi ke bukit ini, minimal Anda berapa orang? Atau seminim-minimnya lah. Pernah sendiri nggak? Kalau untuk sendiri kemarin pengen, cuma yang udah Anda lakukan. Nggak usah disebut. Ya minimal masalahnya yang motoin siapa gitu loh, udah capek-capek nggak ada yang tujuan motoin. Anda Iya. naik bukit itu supaya ada yang moto Anda gitu. Enggak dong. Kita difotoin aja sama orang lain. Apa sih kamu? Saya kan introvert guys. Minimal berapa orang Anda? Selama ini yang paling sedikit ya berdua. Sama siapa? Sebut aku dong. Sama kakak saya, kakak Iit. Oh, sama kakak. Iya, ke Gunung Sempana itu. Iya. Oke. Ini kan Anda sering sekali kayaknya Anda naik bukit ini ya. Oh, bukan sering, udah sepuh saya. Oke. Suhu bukit lah kalau begitu ya. Nanti teman-teman yang lebih banyak juga nanti marahnya ke dia ya. Mungkin ada yang lebih banyak, tapi dia sudah mengatakan dirinya suhu ini. Selama Anda pergi ke bukit, atau mungkin orang mengatakan itu sebenarnya bisa gunung, tapi karena kebiasaan kita menyebutnya bukit, ya kan? Oke, kita sebut saja itu bukit. Nah, sekian banyak Anda pergi ke bukit itu, kan kita tahu nih,
ngecamp di sana sepi, terus jalurnya kita tahu seperti apa. Ada pengalaman-pengalaman apa yang pernah Anda dapatkan di Saya koreksi sedikit ya. Pengalaman Di horor. gunung itu tidak sepi, Oh, tidak sepi. rame kayak pasar. Enggak kan di perjalanan kadang-kadang sepi. Enggak Oh, sepi. rame juga. Tergantung musimnya Iya. nggak sih? Enggak, waktu kita pergi itu sepi. Ya tergantung musimnya makanya. Apa Oke, sih Malik? gini. Jujur. Saya menganggapnya sepi itu karena maksud saya bukan itu kan bukan perkampungan, Iya. ya kan? Bukan kota. Ya, kampung juga bukan, apalagi kota maksud saya yang tetap setiap waktu ada aktivitas Rame. orang maksud saya. Ini kan hutan ini, guys. Ya, tentu ada hari-hari tertentu orang pergi ke Iya, sana, makanya ada musimnya. bukan mereka menetap di sana. Jadi kan artinya ya sepi lah ya kan. Biasanya gunung. rame hari Minggu sih. Ya, kalau itu kan sekolah. Tapi ramenya kan cuma sebentar kan, sebentar aja, cuma di waktu-waktu tertentu maksud saya. Nah itu ada ndak Anda pernah mengalami apa? Anda dilempar ndak sama orang gitu, atau apa? Atau kepleset karena Enggak, saya karena ada jalur- pengalaman yang cukup inilah, Menarik. menyentuh. Wish, oh. Waktu itu kan Oh, kakak tegar. Waktu itu kan saya pertama kali ke bukit yang baru dibuka, namanya Bukit Amben ya, di ketinggian 2100. Nah, waktu itu kami sedang perjalanan turun dan kondisi jalannya kan cukup curam lah ya. Cukup curam, itu tektok. Cukup curam dan hujan. Jadi apa ya? Tanahnya itu sampai segini gitu. Segini apa? Tingginya segini. Tanah? Sampai Tanah. atas mata kaki. Tanahnya segini. Iya. Lumpurnya. Oh, lumpurnya. Iya, lumpur. Nah, itu ada pas di turunan yang emang lumayan licin. Saya pegang rumput. Karena saya tahu itu licin. Tapi rumputnya copot. Apanya? Rumput itu lepas. Terus? Akhirnya saya merosot dan ada orang yang mau naik untuk ngecamp. Dia lompat untuk nahan saya. Nah, saya jadi terharu lah itu. Mau nangis sampai nangis saya. Bang, makasih, Terharu Bang. karena Anda jatuh atau Terharu karena dibantu? ditolongin. Oh, Anda Kalau terharu. enggak saya bisa jatuh ke jurang. Ada kita haru karena jatuh. Sepi dong. Emang agak aneh, Bang. Sekalian dia nggak bisa podcast, tinggal nama ini. Iya. Dia mungkin merasa prihatin lihat dirinya begitu Bukan terharu namanya, sedih jatuh, gitu. lalu kemudian ada yang menolongnya gitu kan. Anda masih ingat nama orang itu sampai sekarang? Enggak. Oh enggak. Kami enggak kenalan. Oh, saya kira seperti di sinetron kan ketika dibantu apa? Enggak dong. Nah, Ini real life. Terima kasih ya, biasanya orang Saya udah terima dikasih kasih. Saya terima Biasanya kasih. Tanya nama gitu. Ngobrol. Tapi karena itu hujan ya. Nggak kawin introvert. Jadi ya udah kami sama-sama buru-buru gitu. Ya udah Anda jangan marah. Tolong dong, Anda di belakang layar ini sabar dulu. Nggak bisa. Iya. Emang bawaannya tuh emosi. Oke, kita beralih nih. Itu karena banyak yang bisa terjadi kan ketika karena jalur ya kan. Nah, itu tadi pengalaman Anda sangat menyedihkan dan menyentuh tubuh saya. Colak-colak. Menyentuh saya, maksud saya karena kita ditolong ketika lagi kesusahan lah gitu lagi. Bukan kesusahan, mau mati itu. Oh, ada yang itu membuat Anda Untung sedih ada lah. malaikat yang selalu menolong. Oh ya, Bang, untuk lu yang nahan gua di bawah, thank you so much. Thank you. Siapa saja Anda yang menanda dia yang pernah jatuh itu, Waktu itu masih botak, yang Bang. mengucapkan terima kasih. Nggak apa-apa kan, masa Anda berubah ketika Anda tumbuh rambut Anda kan sama aja. Iya. Oke, kita beralih ke ini. Anda kan Sekarang makin ganteng lah ya. sering ngecamp. Oke. Nah, ngecamp itu Iya. kan berarti artinya Anda menginap. Nah, Anda menginap di sana. Nah, setiap Anda menginap itu, apakah selalu ramai atau pernah sepi? Untuk yang 3 kali itu mungkin terbilang cukup ramai ya. 2 kali cukup ramai dan yang terakhir kemarin itu ramai banget kayak pasar, Bang.